Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Zafira Hanifah dari Prodi Psikologi dengan NIM 210207157. Dengan ini, saya memenuhi tugas UAS Psikologi Agama dan akan sedikit sharing tentang dasar-dasar psikologi kehidupan beragama. Agama diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti tradisi atau peraturan hidup. Definisi agama menurut James Martineau, agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup, yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur alam semesta dan mempunyai hubungan moral dengan umat manusia. Zakia Derajat dalam buku Peranan Agama dalam Kesehatan Mental membagi kebutuhan manusia atas dua kebutuhan pokok. Yang pertama ada kebutuhan primer yaitu kebutuhan jasmani seperti makan, minum, dan sebagainya. Kebutuhan ini didapatkan oleh manusia secara fitrah tanpa dipelajari. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan rohania seperti jiwa dan sosial. Kebutuhan ini hanya terdapat pada manusia yang sudah dirasakan sejak manusia tersebut masih kecil. Kebutuhan rohani dan jasmani haruslah balance dan seimbang dalam kehidupan manusia. Terbagi menjadi beberapa teori, yang pertama yaitu ada teori sifat dasar. Teori ini mengungkapkan bahwa agama dianggap sebagai ekspresi dari dorongan alamiah atau religious instinct dalam diri manusia. Teori insting populer di awal perkembangan psikologi agama. William McDougall adalah salah seorang tokoh psikologi klasik yang menyebutkan bahwa agama merupakan hasil dari sekumpulan insting yang terdiri dari 3 insting, yaitu yang pertama ada rasa ingin tahu, yang kedua takut, yang ketiga yaitu perasaan tergantung. Ditambah dengan emosi-emosi beragama, antara lain yaitu takjub, terpesona, kagum, dan penghormatan. Menurut Pasiak, 2002, dasar biologis kecenderungan manusia beragama menurut teori yang paling mutakhir berkaitan dengan ditemukannya ghost spot pada otak manusia. Yang kedua yaitu ada teori sifat kognitif. Teori kognitif tentang landasan manusia beragama bermula dari usaha manusia di mana untuk menjelaskan tentang pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari. Agama sangat berkaitan dengan perkembangan kognitif manusia. Agama juga mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan masalah dengan keterbatasan manusia. Karena pikiran manusia itu mampu melewati batas-batas situasi. Terdapat 4 komponen intelijensi dari Elkindi, yaitu ada konservasi, perwakilan, yang ketiga mencari relasi, dan yang terakhir yaitu mencari pengertian. Kemudian yang ketiga ada teori emosi. Teori dasar-dasar emosional dari munculnya agama dan keberagamaan seseorang adalah bahwa manusia itu sangat lemah menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupannya, maupun seperti fenomena-fenomena alam. Reiche berpendapat bahwa agama itu muncul dari hasil pemahaman manusia yang menganggap bahwa kehidupannya di dunia ini tuh penuh dengan persoalan atau kesedihan. Agama ini merupakan tempatnya kita berlabuh seperti ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang tidak bisa dihadapi. Contohnya seperti musibah atau kejadian jatuhnya pesawat terbang, gempa bumi, tsunami, ataupun kejadian-kejadian yang lain yang menjadi bukti bahwa manusia itu tidak berdaya di tengah musibah alam yang terjadi. Hal-hal seperti ini membuat manusia itu yakin bahwa akan ada kekuatan lain yang turut mengendalikan kehidupan manusia. Sehingga manusia merasa bahwa kehidupan religius bisa menolong mereka, karena mereka sudah tidak mampu menghadapi persoalan yang terjadi. Maka manusia akan meminta dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Freud juga beranggapan bahwa agama itu merupakan tempat pelarian dari kelemahan manusia. Agama merupakan kerinduan manusia pada figur ayah yang merupakan akar dari agama. Masih banyak beberapa teori lainnya dari yang disebutkan sebelumnya. Mungkin seperti yang pertama ada teori sosial yang muncul karena pengaruh sosial. Contohnya seperti seorang anak yang lahir dengan ketidaktahuannya akan tetapi memakai kemampuan modeling yaitu memodelingkan orang tuanya. Dengan begitu sang anak akan mempelajari kegiatan religius dari orang tuanya. Kemudian ada teori akulturasi diri dari pandangan psikologi humanistik di mana kesadaran lebih tinggi dari tingkat kesadaran normal dari manusia biasanya. Di sini manusia mampu menjangkau potensi transendental.
Harjana memunculkan beberapa konsep psikologis. Yang pertama ada mendapatkan rasa aman, kemudian yang kedua itu menemukan penjelasan, yang ketiga menemukan pembenaran praktik dalam kehidupan dan meneguhkan tatanan nilai. Kemudian yang terakhir memuaskan kerinduan kepada Tuhannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.